Bante, kalau kami tadi hadir di tempat ini, kelihatan ada sekitar 22 baliho yang berisi tentang renungan, kata-kata renungan dari Bante. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh, Bante, ternyata kata-kata ini menjadi sumber motivasi kepada seluruh masyarakat, bukan hanya umat Buddhis, Bante. Nah, mungkin Bante bisa menceritakan bagaimana sebenarnya atau apa yang mendasari sehingga Bante banyak mengeluarkan kata-kata renungan sehingga kata-kata itu bisa memberikan motivasi kepada umat Bante. Ya, terima kasih kepada Saudara Miguel yang juga sekaligus ketua pertama keluarga Buddhis Brahma Wihara. Tadi ada ketua pertama sampai dengan ke-7. Tapi ingat saya nggak ada ketua kedua. Ketua kedua kebetulan sibuk Bante, jadi tidak berkesempatan untuk didokumentasikan, Bante. Oh ya, karena ada 1 sampai 7 umur 20 tahun, berarti kira-kira satu kepengurusan 3 tahun. Kurang lebih banyak. Ya, itu makanya. Tapi ketua kedua nggak ada. Apa ketua kedua ini digabung dengan ketua pertama? Ya, karena tadi nggak ada penjelasannya, jadi saya bingung. Baik. Nah, kata-kata ini sebetulnya bukan saya yang spesial merumuskan. Ini adalah orang-orang yang mengumpulkan dari ceramah-ceramah saya. Jadi dikumpulkan kata-katanya seperti itu. Ya memang kebetulan ceramah saya pas ngomong itu, kemudian sama orangnya dikutip, kemudian diserahkan, dikumpulkan di web sama Kipala, dan akhirnya jadilah seperti itu. Nah, kalau bisa sampai memotivasi ya tentu saya senang sekali. Karena apa? Karena belajar Dharma siapapun bisa, tidak harus menjadi umat Buddha. Kenapa? Karena Dharma ini kalau Anda merasa manfaatnya, walaupun Anda mungkin bukan umat Buddha, jalanin aja nggak apa-apa. Tapi kalau Anda merasa tidak bermanfaat, ya tidak usah dijalankan. Ya, jadi bukan saya yang menyusun, tapi ini sesungguhnya disusun orang. Ini mungkin yang menjawab pertanyaan tadi ya. Masih ada pertanyaan lain? Silakan Bante untuk membawakan materi. Oh, saya kira mau ada tanya jawab. Kenapa demikian? Karena kalau menyinggung kata-kata mutiara tadi atau petikan kata-kata, karena sudah sedemikian banyak, sebetulnya saya tidak usah ceramah lagi ya. Anda tinggal masing-masing memandang sebelah sana setengah jam, ya. Ini yang 2 baris ini memandang sana setengah jam, 2 baris ini memandang sana setengah jam. Kemudian setelah setengah jam ditukar, yang sebelah sini tuker ke sana memandang itu setengah jam, setengah jam. Selesai terus kita tanya jawab. Apa yang Anda nggak jelas silahkan tanya, kan gampang. Kira-kira gitu saja ya. Lebih enak tak? Lebih praktis, betul? Betul kalau gitu kita lakukan. Karena betul, ya. Nah, tapi ya supaya Anda nggak kecewa, saya akan membahas tentang ulang-ulang ini dulu. Jadi kalau saya lihat 20 tahun kegiatan KBBB sangat-sangat banyak. Tentu yang diambil itu juga hanya sebagian kecil dari kegiatan-kegiatan yang sudah dijalankan. Nah, saudara-saudara, umat Buddha dengan usia 20 tahun pembinaan seperti itu kadang-kadang bisa menimbulkan satu perasaan tertentu. Siapa di sini yang kira-kira sudah 20 tahun kenal agama Buddha? Tunjuk jari saja, tidak apa-apa. Siapa tahu malah dapat hadiah HP yang bunyi pada acara ini. 1 orang saja, yang lebih dari 20 tahun hanya 1 orang saja. Ya, ada 5 orang. Kalau yang lebih dari 10 tahun tapi kurang dari 20 tahun, 1 orang saja. Sedikit sekali ya, 5-6 orang. Ada yang jadi umat Buddha sejak dalam kandungan, maksudnya sejak ibu Anda mengandung sudah umat Buddha. Ada? Tidak ada. Ini 1 orang, 2 orang, 3 orang. Saudara-saudara,
menjadi umat Buddha kadang-kadang bisa menimbulkan sedikit kebanggaan. Kadang-kadang. Kenapa demikian, saudara? Kalau Anda belajar Dharma, kalau Anda belajar intisari ajaran Sang Buddha, maka Anda akan menemukan bahwa Dharma itu artinya, atau Dharma itu intinya adalah hidup tidak kekal. Ini yang menjadi sebab hidup tidak kekal ini, yang menjadi sebab Pangeran Siddhartha kemudian meninggalkan istana. Karena beliau melihat, loh, kok ada orang tua, kok ada orang sakit, kok ada orang mati. Kemudian beliau bukan hanya melihat tua, sakit, dan mati, tapi beliau kemudian merenungkan, saya ini juga bisa tua, saya bisa sakit, saya bisa mati. Saya punya istana 3, tidak bisa mengatasi tua, sakit, dan mati. Saya punya kekuasaan sebagai pangeran, saya juga tidak bisa mengatasi tua, sakit, dan mati. Inilah yang membuat Pangeran Siddhartha kemudian, aduh, ngeri sekali hidup ini. Saudara-saudara yang hadir di sini, siapa di antara Anda yang belum pernah melihat orang tua? Siapa? Ada yang belum pernah lihat orang tua? Semua sudah. Siapa yang belum pernah lihat orang sakit? Ada? Ada atau tidak? Tidak ada. Jangan ngantuk-ngantuk ya. Walaupun jamnya jam segini, apa perlu senam dulu? Saya suruh Pak Miguel untuk memimpin senam. Saudara, ada yang belum pernah melihat orang meninggal? Tidak ada. Tua, sakit, dan mati, semua orang sudah tahu. Tetapi siapa yang sudah berubah perilakunya ketika melihat orang tua, sakit, dan mati, menjadi perilaku yang lebih baik. Kadang-kadang kalau kita berkunjung ke rumah sakit, ke ICU, siapa yang pernah melihat pergi ke rumah sakit ke daerah yang unit perawatan intensif itu, ICU? Siapa yang sudah pernah? Siapa yang sudah pernah? Baru 10 orang. Saudara-saudara, ada baiknya bagi ini kan banyak pemimpin-pemimpin wihara nih. Ada baiknya pemimpin-pemimpin wihara ini membuat tim, grup, membacakan parita untuk orang sakit, orang meninggal. Coba, ada nggak grup parita itu? Ada ya? Kok belum pernah pergi ke ICU? Walaupun tidak boleh masuk di ICU, kita bisa membacakan parita itu dari jendela. Boleh, jangan dikira parita itu harus nempel seperti listrik. Kalau nggak pegang, yang sakit kurang punya kekuatan, tidak, dari jauh juga bisa. Tapi jangan punya alasan dari rumah juga bisa terbanding pakai remote. Enggak, itu kita dari depan itu juga boleh. Saudara-saudara, kalau sekarang kemudian kita pergi ke ICU, ke tempat orang yang sudah tidak berdaya, pernah nggak kita merenungkan, ternyata ya dulu ketika hidup sekuat itu, sesehat itu, sesombong itu, segagah itu, secantik itu, ya sekarang setelah terbalik di ICU, cuman kayak gitu, nggak bisa apa-apa. Sekarang loh, mau garuk punggungnya saja butuh orang lain.
Sudah pernah kelihatan orang di ICU seperti itu? Mau garuk punggungnya saja nggak bisa, cuma kemudian kita keluarganya punya bahasa batin, bisa membaca pikiran orang. Oh, ini gatel punggungnya. Oh, pampersnya minta diganti. Itu dulu yang sukses, dulu yang nggak pernah melihat orang. Akhirnya garuk punggung saja butuh orang lain. Saudara-saudara, kalau sudah seperti itu, pernah nggak kita merenungkan? Apa ya gunanya kalau gitu kesombongan itu? Apa ya gunanya saya mentang-mentang sudah jadi orang sukses, mentang-mentang saya orang gagah, mentang-mentang saya orang cantik, mentang-mentang saya orang pandai, mentang-mentang apa juga? Kira-kira Anda waktu pulang dari situ sempat nggak merenung seperti itu? Nggak pernah ke ICU sih saya bilang. Saudara pernah lihat kecelakaan? Siapa yang pernah lihat kecelakaan di jalan? Oh banyak. Banyak. Saudara-saudara, ketika lihat kecelakaan, pas di depannya ya, pas kendaraan di depan kita kena kecelakaan, kira-kira jantung kita berdebar-debar nggak? Berdebar-debar atau biasa-biasa saja? Pasti berdebar-debar. Kalau yang biasa-biasa saja itu nampaknya ada kelainan jantung. Tapi kalau kaget, wah debar-debar, deg-degan. Kemudian kita nyetir kendaraan, jadi lebih hati-hati. Ngalami nggak itu? Lebih hati-hati. Pelan-pelan, awas. Tapi 3 jam kemudian lupa, ajar lagi, ngebut lagi. Yang bisa kecelakaan dianggapnya orang lain, tidak kita. Padahal kita juga bisa. Sama dengan pergi ke ICU tadi, atau melihat orang sakit, atau orang yang sudah tidak bisa apa-apa. Kebanyakan kita berubah, tapi hanya sebentar. Habis itu kita lupa. Habis itu kelakuan kita jelek lagi. Nah, Pangeran Siddhartha melihat Tuhan sakit, mati. Itu langsung ngeri. Aduh, kok begini ya? Sudahlah, coba aku jadi biku saja. Karena kemudian beliau bilang pertama, coba aku jadi biku saja. Karena beberapa orang di antara Anda mungkin punya kepikiran loh, duh hidupku kok susah ya, rumah tangga kok berat ya, ekonomi sekarang ya berat. Kayaknya jadi biku lebih enak ya, suantai kemana-mana, tidak ada yang dibebani. Ada nggak yang punya pikiran itu? Ada nggak? Malu kok? Nggak apa-apa, normal. Ini gue punya keinginan kan? Nggak usah jawab, istrinya ada di sini. Istrinya ada? Mana istrinya? Mana? Yang nyami gue mana? Ayo, tunjukin dong. Loh, mana nanya? Gimana? Anda jangan sembunyiin dong. Ini pertanyaan penting. Saudara-saudara, saya mau tanya, biku jadi biku enggak? Ya. Nah, saudara-saudara, kenapa? Karena orang sering melihat, jadi biku tuh enak ya. Ayo coba siapa yang punya pikiran kalau jadi biku tuh enak? Laki dan perempuan boleh sih tunjuk jari, nggak apa-apa. Saya nggak dengar. Tunjuk jari nggak apa-apa, nggak dilarang, nggak disuruh maju, nggak disuruh langsung jadi biku. Ayo, siapa yang mengatakan jadi biku enak? Satu orang saja. Ini satu orang saja. Kasihan. Perempuan juga nggak ada yang merasa jadi biku enak. Karena beberapa ibu-ibu itu kalau pergi ke wihara seringnya begitu. Ayo nak, ketemu batin. Betul, ini ada baca batinnya ya. Ketemu batin nak.
Wah, nggak mau, jangan nakal, nanti malah saya jadikan biku loh. Jangan nakal. Saya langsung lihat dia sambil agak merenung, agak mengkerutkan dahi saya. Jadi maksudmu apa ya? Maksudmu para biku ini kumpulan anak-anak nakal, anak-anak nakal, apa ini? Ayo ngaku ibu-ibu yang ancam anaknya gitu siapa ayo? Awas kamu kalau nakal saya jadikan biku. Itu ngomong langsung di depan saya. Oh biasa di rumah seperti itu. Langsung dia mengurungkan darinya ya. Aneh ya. Nah saudara-saudara, orang kalau menganggap jadi biku itu enak. Padahal kalau merasa enak, sama dengan misalnya hotel ini, Torario. Orang mengatakan wah hotel ini enak. Buktinya apa? Banyak orang di sini. Buktinya apa? Tempat-tempat pertemuannya penuh. Tiap kali kita turun lift di tempat pertemuan, wih, ramai. Tempat pertemuan, wih, ramai. Nah, itu cocok ngomong enak. Tapi sekarang jadi biku enak. Sering nggak Anda ketemu biku? Sering nggak? Jarang, kan? Jarang sekali ketemu biku. Naik pesawat, Anda berapa kali ketemu biku? Jarang. Di jalan-jalan umum ketemu biku, jarang. Di mall-mall, jarang. Lu masa banting ke mall? Siapa tahu kan di mall kan ada restorannya, diajak makan siang di situ. Jarang juga. Karena itu ketika dulu ada perayaan 10 tahun menjadi biku. Pas saya 10 tahun juga di Wihara Mendut hari itu ada acara. Wah, kemudian ibu-ibunya, jadi orang tua para biku ini juga dipanggil. Salah satu termasuk orang tua saya, ibu saya masih ada hari itu dipanggil. Kemudian orang-orang senang ketemu ibu saya. Oh ini toh ibunya Bante Utamo. Kemudian keluar kata-kata itu. Wah seneng ya, anaknya jadi biku. Kira-kira kalau Anda ngomong gitu nggak? Kalau ketemu ibunya para biku, kira-kira ngomong gitu nggak? Ngomong kan? Jadi, oh ini ibunya Bante Utamo ya, seneng ya, anaknya jadi biku. Dan jawab ibu saya sangat sederhana. Kalau seneng anakmu jadi biku nggak? Langsung yang tanya itu pergi pelan-pelan. Sudah ngomong lagi, sudah ngomong kamu mama yang Bante Utamo. Iya. Nah, saudara-saudara, kenapa? Karena orang punya konsep menjadi biku itu enak. Demikian pula Pangeran Siddhartha. Ketika dia tua, sakit dan mati, lalu ada pertama, wah enak nih jadi biku. Oke, aku tinggalkan istana, aku tinggalkan keluarga, semua harta tahta keluarga aku tinggalkan. Dan Pangeran Siddhartha pergi meninggalkan istana, berlatih meditasi. Berlatih meditasi nggak bisa-bisa, menjadi biku total, pertapa total, berpuasa habis-habisan sampai perutnya tipis, sehingga diceritakan di dalam Dharma beliau berpuasa sampai akhirnya perut dipegang, punggung yang kena, punggung dipegang, perut yang kena. Karena itu kalau Anda melihat gambarnya waktu itu adalah sangat kurus sekali, sampai akhirnya beliau terjatuh, hampir hilang kesadarannya. Kemudian dia merenungkan, wah ini caranya kalau begini nggak bisa juga. Ternyata tidak bisa mengatasi perubahan dengan habis-habisan seperti itu, tidak bisa. Akhirnya beliau oke lah, kalau gitu saya sekarang mencoba dengan semangkuk bubur. Lalu beliau jalani, dan akhirnya beliau bisa mencapai pencerahan. Intinya apa saudara sekarang? Pencerahan ini apa sekarang? Melihat, memahami hidup yang berubah. Ternyata tua, sakit dan mati kita nggak bisa lawan. Tetapi sekarang yang penting sikap mental kita menghadapi perubahan. Siap menghadapi perubahan. Kapan saja menghadapi perubahan sehingga bisa memanfaatkan perubahan itu
untuk meningkatkan kualitas diri. Saudara-saudara, siap menghadapi perubahan, mampu melepas sehingga perubahan itu bisa diterima sebagaimana adanya. Itulah yang ditemukan Pangeran Siddhartha, sehingga beliau mencapai kebudayaan. Nah, saudara-saudara, di dalam pembinaan Dharma, konsep perubahan ini kemudian sering ditekankan. Akhirnya umat Buddha yang sudah sekian lama menjadi umat Buddha, bisa yang 20 tahun, lebih dari 20 tahun, atau kurang dari 20 tahun, atau baru belajar Dharma sedikit dan kemudian mengerti, oh intinya agama Buddha itu berubah, langsung menjadi orang yang pandai menasehati, pandai jadi penasehat-penasehat. Kenapa? Karena menyadari hidup itu perubahan. Misalnya, aduh saya ini kok sekarang sakit-sakitan ya. Tenang, hidup itu berubah. Dulu kamu sehat, sekarang sakit. Tapi ingat, ujung dari sakit adalah sehat atau berangkat. Sehat atau berangkat. Tapi kata berangkat itu disimpan, nanti pada saatnya dikeluarkan. Jadi biasa dulu kamu sehat, kemudian sakit, nanti selanjutnya sehat lagi. Aduh, aku ini sakit 15 tahun masa masih bisa sembuh. Nah itulah baru mau berangkat, baru dikeluarkan kata-kata. Sangat mudah karena hidup hanya perubahan. Inti Dharma adalah perubahan. Sehingga kalau orang mengatakan Dharma nih apa sih kalau mau dikatakan dalam satu kalimat? Itu yang belum ada kutipannya. Apa itu Dharma itu kalau dikatakan dalam satu kalimat? Hidup itu berubah. Terimalah perubahan itu sebagaimana adanya. Hanya itu, hanya perubahan itu terima saja. Kenapa? Karena kita selalu menolak. Aduh, keluargaku kok kayak gini ya. Aku kan berharap dulu ketika berumah tangga, keluarganya mestinya bahagia, kurang banyak kecekcokan, kurang permasalahan. Tapi ternyata kenyataannya kok rumah tangga saya begini. Tenang, hidup itu berubah. Apa yang kamu inginkan gampang sekali berubah. Tidak sama antara keinginan dengan kenyataan. Gampang. Saudara-saudara, sangat mudah menasihati. Anda saya kira yang bergaul di lingkungan umat Buddha sangat gampang mendapat nasihat itu. Ketika ada keluarga yang meninggal, kita nangis kuat-kuat, aduh, nangisnya kencang sekali. Kemudian umat Buddha yang datang akan mengatakan, tenang, hidup itu berubah. Maksudnya apa? Ini kan anakmu meninggal. Ya, kamu dulu kan gak punya anak, betul kan? Kamu waktu lahir gak punya anak kan? Iya dong, saya lahir kan masih bayi. Oke, gak punya anak kan? Enggak. Kemudian kamu remaja kan gak punya anak kan? Iya jelas dong, remaja itu sekolahnya lancar-lancar pasti karena gak punya anak. Ketika kamu menikah, juga kamu kan gak punya anak kan? Enggak. Betul? Betul. Nah, setelah menikah kamu punya anak, betul? Iya. Nah, sekarang anakmu meninggal, artinya itu kan kembali ke status kamu seperti sebelum menikah. Seperti statusmu ketika remaja. Dulu kamu waktu udah punya anak, kamu ya santai-santai nggak menangis. Sekarang setelah punya anak, anakmu meninggal, kenapa harus nangis? Kan sama dengan seperti dulu. Memahami nggak ini? Ngerti nggak ini? Memahami nggak? Jadi kalau ada orang meninggal, anaknya meninggal, dia akan mengatakan, aduh anakku kok meninggal, tenang, kamu dulu kan gak punya dia. Terus kamu punya dia kan 3 bulan, anakmu sekarang umur 3 bulan, meninggal. Dan sekarang kan kembali gak punya lagi, kenapa harus sedih? Ini kan hidup tidak kekal, kembali seperti dulu. Dulu kamu gak sedih, sekarang dapat 3 bulan, kenapa jadi sedih? Kan gak masuk akal. Orang baru nangis sedih, gak masuk akal. Marah dia langsung.
Tapi kalau menurut Anda yang tidak kehilangan siapapun juga, kira-kira masuk akal nggak nasihat ini? Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Masuk akal kan? Seperti dengan orang pasangan hidup. Kemudian, aduh pasangan hidupku sekarang lari dibawa orang, tenang. Kamu dulu nggak kenal dia kan juga hidup kan? Sekarang kamu kan kenal sama dia 5 tahun berumah tangga. Sekarang dibawa lari orang, kan kamu bebas seperti belum kenal dia. Kenapa kamu harus kira-kira nasihat itu masuk akal nggak? Masuk akal loh? Masuk akal ya? Masuk akal loh? Kasih nasihat yang masuk akal pada orang yang sedang menderita. Kalau nggak pulang benjol kepalanya atau luka kena batok, ya kan? Tapi artinya apa? Umat Buddha pinter ngasih nasihat. Karena itu intinya hidup itu berubah. Pinter ngasih nasihat. Tapi kalau nasihat itu hanya cocok untuk orang lain, kalau diri sendiri yang kena dikasih nasihat yang sama, pasti marah. Anakmu meninggal, tenang, hidup kan tidak kekal. Sang Buddha kan sudah mengajarkan begitu. Dengan meninggal ini kan kamu seperti dulu lagi. Kamu dulu gak punya anak itu, sekarang kamu punya 3 bulan, kemudian sekarang anaknya sudah meninggal, kan biasa-biasa saja. Marah ya. Kamu loh, kan dulu kamu yang nasihati saya kan seperti itu. Nah sekarang kan saya kembalikan nasihatmu. Ya itu kan anakmu memang penyakitan. Anakku ini ganteng, anakku ini pandai. Ada aja alasan. Nah saudara-saudara, karena itu Anda yang sudah kenal Dharma berapa lama pun, selama tidak ada perubahan perilaku, sesungguhnya kita masih tradisi Buddhis, masih tradisi. Selama belum ada perubahan perilaku, kita hanya bangga dengan agama Buddha karena kita merasa memahami hidup yang hanya selalu perubahan, maka kita bukan umat Buddha. Kita masih tradisi Buddhis. Anda hanya bangga dengan agama Buddha, tapi tidak menjalankan Dharma. Karena itu tema kita pada kesempatan ini, melangkah di jalan Dharma. Artinya apa? Dharma ajaran Buddha ini bukan hanya untuk dihafal, bukan hanya untuk menasihati orang, bukan hanya untuk dibangga-banggakan, tetapi harus kita jalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Agama Buddha ini adalah jalan hidup yang kita harus jalankan di kehidupan sehari-hari. Nah, saudara-saudara, apa sekarang yang harus kita jalankan? Kita tahu hidup itu berubah. Inti dari agama Buddha adalah hidup itu berubah. Inilah sesungguhnya yang menjadi kunci untuk mengatasi kesulitan kehidupan kita. Kenapa kalau kita ngomong kesulitan? Karena di dalam kehidupan kita ini, saudara, kalau bahagia, kita jarang mikir macam-macam. Misalnya, ketika kita sehat, seperti Anda hari ini sehat, mau kemana-mana bisa. Jarang sampai mikir, aku kok bisa sehat terus nih, kenapa ya? Aku kok gak pernah sakit ya? Rasanya kapan ya sakit terakhir? Pak, aku udah lupa ya. Aku ini kok enak ya sehat terus. Kira-kira kalau Anda sehat sempat mikir gitu gak? Hah? Sempat mikir gak? Enggak sempat mikir. Pokoknya sehat ya jalani aja kemana-mana. Nanti kalau pilek, hidup buntu, baru mikir, baru ingat kalau punya hidup. Aduh, ini gak bisa nafas. Aduh. Padahal biasanya bisa nafas, gak pernah ingat kalau ada hidupnya. Betul gak? Betul dong. Begitu nafasnya buntu, baru aduh
susah ya ternyata, mau tidur aja susah, puter kanan, bolong satu ya jatuh nggak bisa, puter lagi, balik, aduh sampai tidur ini, aduh nggak bisa. Kalau hidup buntu, baru kita sadar kita itu ternyata punya hidup dan tiap hari bernafas normal sampai puluhan tahun. Saudara-saudara, kalau kita tidak, dalam bahasa Jawa sederhana, kelilipan. Saya belum, kalau bahasa Indonesia-nya apa? Kelilipan apa bahasa Indonesia? Tahu artinya enggak? Ada debu masuk ke mata, bahasa Indonesia-nya apa? Bahasa Indonesia-nya apa? Hah? Debu masuk mata? Ya itu. Kalau istilah Jawa satu kata, kelilipan, sudah tahu ya itu. Kelilipan berarti. Saudara-saudara, kalau Anda kelilipan, ya debu masuk mata. Debu masuk mata, itu baru kita sadar loh kalau punya mata. Jalan-jalan ditiupin, kalau ditiupin. Aduh, mataku kok jadi nggak enak. Tapi kalau mata sehat, kita kadang sulit untuk menghargai kesehatan kita. Ketika pasangan hidup masih di rumah santai-santai, kadang kita sulit menghargai pasangan hidup. Tapi kalau dia sudah pergi, seharian nggak pulang, mungkin pertama kita lega. Aduh, sepi rumah enak. Rumah kok jadi sepi ya, enak. Biasanya dia ruami, kok nggak pulang-pulang ya. Aku sudah kepengen ngomel, nggak ada obyeknya. Rasanya belum latihan ngomong, ini sudah berhari-hari nggak pernah ngomel-ngomel, kok dia nggak pulang-pulang. Atau aduh, aku biasanya kalau malam begini ada teman ngobrol-ngobrol, sekarang kok jadi nggak ada kesepian. Saudara pernah merasakan itu? Pernah toh? Kalau yang pergi dari rumah nggak ingat, dia reuni lah, dia pergi keluar negeri, tur lah, seminggu dia ketawa-ketawa nggak mikirin rumah. Tapi yang di rumah ini mikiri yang pergi. Aduh, kok nggak pulang-pulang, apa ya yang dia kerjakan? Kok nggak telepon rumah sih? Aduh, baru apa sih? Begitu nggak ada. Tapi kalau sudah pulang, domel, maki-maki, dicela. Saudara-saudara, ketika kita masih memiliki segalanya, apakah itu kesehatan, apakah itu rumah tangga, apakah itu materi, kita itu kurang menghargai. Tapi begitu kita kehilangan keluarga, kita baru nyesel. Aduh, kenapa kok belum membahagiakan kamu kok sudah pergi? Kenapa selalu kamu kok tinggalkan aku? Ketika kita sudah tidak memiliki, kita baru menyesali apa yang sudah terlepas itu. Ketika kesehatan kita masih ada, kita lupa menjaga kesehatan. Tapi begitu kita sakit-sakitan, aduh kenapa ya dulu aku hidup kok gak diet, kenapa ya aku dulu kok gak olahraga, kenapa ya aku dulu gini aku sakit-sakitan. Ketika materi masih ada, kita merasa buang-buang gak apa-apa. Tapi begitu kita sudah dapatnya, aduh dulu aku kalau begini gampang sekali begitu. Sekarang aku gak punya apa. Saudara-saudara, ini tadi masih urusan keduniawian. Urusan di dalam batin juga sama. Oleh karena itu di dalam Dharma dikatakan hidup itu adalah perubahan. Kalau begitu, kita harus disiapkan menghadapi perubahan. Ketika Anda sakit, siap menghadapi kalau sakitnya itu berkurang. Ketika Anda sehat, siap menghadapi perubahan ketika kesehatan itu bisa hilang. Ketika Anda rumah tangga bahagia, Anda disiapkan ketika kebahagiaan itu berkurang atau bahkan hilang. Ketika dalam kondisi ekonomi, karir Anda sukses,
Anda di dalam karir disiapkan supaya ketika karir ini nanti menurun, berubah, kita siap menghadapi. Karena suka duka, untung rugi, dipuji dicela, memperoleh pangkat dan dipecat, itu hanya permainan waktu. Saat ini mungkin Anda dipuji, berikutnya mungkin Anda dicela. Saat ini kita sehat, mungkin berikutnya kita tidak sehat. Saat ini mungkin kita menderita, di waktu berikutnya kita bahagia. Jadi inilah sebabnya kenapa di dalam Dharma selalu ditekankan hidup adalah perubahan, supaya kita siap menghadapi perubahan. Nah, saudara-saudara, sekarang bagaimana supaya kita siap menghadapi perubahan? Ada salah satu kata. Kalau tadi yang pertama itu kata yang mungkin yang nomor 2 dari sana, benar nomor 2 dari sana, yaitu bahwa jangan kita hanya bangga dengan agama Buddha, tapi kita harus bangga kalau kita berubah perilakunya. Nah, sekarang yang kedua adalah bagaimana supaya kita mau mengubah perilaku kita. Supaya kita berubah, kita harus punya kata, ya nomor 2 dari sini. Jangan tanya kenapa, tapi katakan memang. Ini penting, benar. Di dalam hidup kita kadang-kadang kita mengatakan, aduh aku kok sakit-sakitan ya. Kenapa ya aku sakit-sakitan? Duh, rumah tangga aku nggak bahagia ya. Kenapa ya rumah tangga aku nggak bahagia? Aduh, ekonomiku kok nggak karu-karuan gini ya. Kenapa ekonomiku nggak karuan? Saudara-saudara, ketika kita memahami hidup itu berubah, maka hal yang pertama kita katakan memang. Kenapa aku sakit-sakitan? Hal yang pertama Anda katakan adalah memang aku sakit-sakitan. Kenapa ekonomiku kok gak karu-karuan begini? Memang ekonomiku gak karuan. Kenapa rumah tanggaku kok tidak bahagia? Memang rumah tanggaku tidak bahagia. Saudara-saudara, siapa yang punya bayi atau yang pernah punya bayi, boleh tunjuk jari. 1, 2, 3. Iya, enggak sampai 50 ya yang pernah punya bayi. Coba tunjuk jari yang tinggi yang pernah punya bayi. Oke, 50-an. Ya. Saya tidak tanya yang pernah jadi bayi ya. Kalau pernah jadi bayi siapa ya? Oh, ya, oke. Pinter. Masih belum ngantuk. Saudara-saudara, yang pernah punya bayi, terutama bayi yang rewel, itu kadang-kadang kita jengkel, malam-malam nangis. Ini gue punya bayi juga, gak pernah kok. Rewel nggak kalau malam anaknya? Untung ada beberapa bayi. Saya pernah ketemu satu orang yang dari kecil sejak bayi itu kalau tidur jam 5 pagi sampai jam 11, itu sampai tua dia juga begitu. Sampai meninggalnya dia patahnya seperti itu. Tidur itu baru jam 5 pagi sampai jam 11 siang. Tapi kalau mau tidak pernah tidur. Katanya dia dari bayi begitu, nyiksa orang tuanya. Nah sekarang saudara, ada bayi yang rewel, malam nangis, rewel. Kemudian coba kalau orang tua tanya, kenapa sih kamu rewel? Bayi nangis tiap hari, tiap malam, sampai aku nggak bisa tidur. Saudara, kalau kita tanya begitu, lama-lama bayinya bisa dicekik. Kamu rewel aja, aku nggak bisa tidur segini. Sudah, nanti melahirkan bayi yang nggak rewel. Kok lahirnya kedua masih rewel? Sedikit lagi. Ini namanya kenapa sudah? Karena kita tidak bisa terima kenyataan. Terus kita tanya kenapa jengkel sampai setahun bayinya masih seperti itu rewelnya. Akhirnya kalau sudah jengkel, memang bayi kita ini rewel. Pernah punya konsep itu? Ternyata memang bayi kita rewel. Kalau nangis memang rewel. Saudara-saudara, kata memang ini muncul
Setelah kita capek ngurusi dengan kenapa bayi ini tiap malam nangis, kenapa bayi ini bertahun-tahun menangis, ya memang bayi rewel. Itu membuat kita capek dan akhirnya kita berkata memang. Coba kalau kita kata memang dulu, yang kita ulang, yang kita katakan. Bayinya rewel, wah memang bayi kita rewel. Kalau sudah kata memang yang keluar, kita energinya masih banyak. Baru kita tanya kenapa. Kata memang dulu, baru kenapa rewel. Oh ternyata udara kita ini kamarnya pengap. Jadi besok kita perbaiki kamarnya supaya lebih seger. Dengan kata memang membuat kita lebih bisa berubah. Nah saudara-saudara, ketika orang lagi sakit, ketika rumah tangganya dia agak kacau, ketika ekonominya juga agak kacau, yang pertama dia sebut memang rumah tanggaku seperti ini, memang kesehatanku seperti ini, memang ekonomiku seperti ini. Artinya apa saudara? Kita menerima perubahan, bahwa hidupku berubah. Dulu aku sehat, sekarang aku sakit-sakitan. Dulu rumah tanggaku bahagia, sekarang rumah tanggaku kurang bahagia. Dulu ekonomiku baik, sekarang ekonomiku kurang. Ketika kita bisa menerima itu sebagai kenyataan, baru kita tanya, kenapa? Kenapa aku kurang sehat? Karena aku kurang menjaga makanan, aku kurang menjaga olahraga, aku kurang menjaga tidurku, istirahatku, sehingga selalu kerja berlebihan. Itu membuat kita bisa menyelesaikan masalah. Kata memang di depan membuat kita terima kenyataan dan mampu mengubah perilaku kita. Tapi ketika kita berkata kenapa terus, memangnya itu di belakang, maka memang menjadi puncak dari kecapaian, kelelahan mental kita, sehingga kita terpaksa menerima kenyataan. Karena itu saudara, katakan memang, jangan kenapa. Ini adalah penting untuk menyikapi perubahan. Sekarang apa yang harus kita siapkan untuk menyikapi perubahan? Selain kata memang, kita di dalam Dharma ada 3 perilaku yang harus kita kerjakan. Ada 3 kebajikan yang harus kita lakukan. Kalau sekarang Anda di dalam pembinaan tadi misalnya 20 tahun keluarga Buddhis Brahma Vihara Makassar, Anda diberi pembinaan 20 tahun sudah lewat, 21 yang akan datang. Intinya adalah diajari berbuat baik. Pernah nggak kira-kira KBBV itu ngajari kejahatan? Pernah nggak? Pernah? Tidak pernah. Selalu ngajari kebaikan. Bahkan tadi dari foto-fotonya ya sudah jelas. Ada kesempatan pendapatan, ada kesempatan apa tadi meditasi bersama, kemudian bermacam-macam kebaikan, ada baksos dan lain-lain. Saudara-saudara, kebaikan itu sesungguhnya kalau di dalam Dhamma dikatakan kebaikan membuahkan kebahagiaan. Artinya Anda yang hidup berbahagia karena Anda punya timbunan kebaikan. Anda yang kurang bahagia berarti timbunan kebaikannya kurang. Karena itu kadang-kadang sering dikatakan, aduh Bante, rumah tangga saya kok kurang bahagia ya, atau kesehatan saya kok kurang baik ya, atau ekonomi saya kok kurang baik ya. Maka diajarkan untuk berbuat baik. Salah satu yang ajaran kebaikan adalah kerelaan, merelakan sebagian milik kita. Pernah nggak KBBV mengadakan pelepasan makhluk? Oh, tidak ada fotonya.
Ada fotonya? Tadi nggak ada. Maka tadi saya katakan foto itu sebagian kecil dari kegiatan. Ada pelepasan makhluk. Siapa di sini yang suka melepaskan makhluk ke habitatnya ya? Siapa? Tidak banyak ya. Jadi misalnya ikan dilepaskan di penggorengan. Di mana? Ikan dilepaskan di sungai. Kemudian kadang melepaskan burung. Siapa lagi melepaskan? Kura-kura, penyu. Penyu juga ada di sini. Ada ya? Penyu, melepaskan penyu. Penyu di mana? Di laut. Saudara-saudara, kadang-kadang orang bertanya, apa sih manfaatnya melepaskan makhluk? Di dalam Dharma disampaikan, sesuai dengan benih yang ditanam, itulah buah yang akan kita panen. Kalau kita sering melepas makhluk, tanam pelepasan, maka kita juga akan panen pelepasan. Pelepasan apa? Melepaskan kesulitan kita. Kita di dalam Dharma ada tradisi itu, melepaskan makhluk. Kadang-kadang orang tanya, loh, kapan ini? Atau referensinya mana di dalam agama Buddha? Loh, dulu Pangeran Siddhartha ketika masih muda, ada burung yang kena panah. Kemudian oleh beliau panahnya dicabut, burungnya lukanya diobati, dan kemudian dilepaskan lagi. Nah, artinya apa? Membebaskan makhluk. Ini kita bisa sebagai umat Buddha lakukan. Tanam padi, tumbuh padi, tanam pelepasan. Semoga kita pun terlepas dari kesulitan. Ketika kita mengalami kesulitan kesehatan, kesulitan rumah tangga, kesulitan di dalam karir, maka Anda melepas makhluk itu merupakan salah satu cara. Kita lepaskan makhluk sambil bertekad, semoga dengan membebaskan makhluk ini saya pun terbebas dari kesulitan kesehatan saya. Loh, apa hubungannya? Burung dilepas kok saya sehat? Nah, bukan terus kemudian kita nggak melakukan apa-apa. Pokoknya saya melepas makhluk. Sudah nggak, saya tunggu kesehatan akan datang sendiri. Bukan. Mungkin kita akan ketemu dokter yang tepat untuk mengobati sakit. Nah, saudara-saudara, ini adalah manfaat pelepasan makhluk. Tetapi di dalam Dharma, pelepasan makhluk ini bukan tujuan utama. Pelepasan makhluk ini hanya satu sarana. Coba tadi yang pelepasan makhluk siapa? 1, 2. Itu makhluknya, oke. Makhluknya itu Anda beli atau Anda tangkap sendiri? Beli pakai uang atau pakai batu? Pakai uang. Saudara-saudara, sekarang saya mau tanya, ketika kita masih kecil, ketika kita masih bayi, tahu duit tidak? Tahu uang tidak? Tidak. Nah, sekarang kita makin gede baru kita tahu nilainya uang. Kemudian kita tahu, oh sekarang uang ini bisa aku pakai untuk membeli makhluk, membebaskan makhluk. Kemudian kita beli yang ada, bukan pesen ya. Jangan biara yang pesen. Pak, besok saya mau melepas makhluk, tolong dicarikan burung 500 ekor. Itu namanya Anda bikin proyek kebajikan yang tidak tepat. Anda harus membeli yang sudah ada, kemudian Anda bebaskan. Ini dari uang yang Anda miliki, kemudian Anda membeli dan melepaskan. Sekarang saudara-saudara, uang yang Anda cari saja Anda bisa pakai untuk melepas makhluk. Sekarang di dalam diri kita ini ada keakuan, nama baik, merasa pengen dihargai, merasa pengen dihormati. Ini yang ada di dalam diri kita ini sebetulnya juga bukan bawaan dari bayi. Kita waktu masih bayi kita tidak dihormati juga nggak ngapa-ngapa.
Kita diletakkan di lantai, kita juga nggak protes. Tapi kalau sekarang kadang disuruh duduk di lantai aja, aku mau duduk di lantai, nggak mau, aku mau duduk di kursi. Akuan yang ada. Padahal waktu bayi kita nggak seperti itu. Artinya saudara, kalau tadi uang itu sebagai materi itu kita kenal ketika kita sudah dewasa, keakuan itu juga bukan milik kita. Itu hanya ciptaan pikiran kita. Kita hanya punya keinginan untuk dihormati, kita hanya punya keinginan untuk dihargai. Padahal sesungguhnya tidak. Nah, saudara-saudara, kalau sekarang kita sudah memahami ini, inilah yang disebut pelepasan keakuan. Pada saat saya sakit, kemudian saya, aku kenapa aku sakit? Itulah bagian keakuan. Memang aku sakit. Ya sudah, kalau begitu apa? Memang aku yang salah, aku kurang jaga kesehatan, aku kurang jaga makanan yang bergizi dan lain-lain. Maka akhirnya keakuan kita berkurang. Karena kita menyadari hidup kita ini berubah. Keluargamu kok enggak karuan begini? Kenapa? Kalau emosi kita muncul kata kenapa? Hasilnya adalah kita menyalahkan orang lain. Tapi ketika ya sudah, memang keluargaku kurang bahagia. Kalau demikian, apa sebabnya? Oh, mungkin saya kurang perhatian dengan pasangan hidupku. Mungkin aku harus memperbaiki. Aku mungkin harus menyediakan waktu lebih banyak kepada Tuhan. Kalau sudah demikian saudara, maka kita bisa memperbaiki. Kuncinya dari mana? Keakuan kita yang kita kurangi. Kenapa kok saya bisa melepas makhluk? Kenapa aku nggak bisa melepaskan keakuan? Padahal itu sama-sama muncul setelah kita dewasa. Kita hanya tahu berbuat baik sebagai tradisi. Tapi kalau kita memasukkan dharma di dalam hidup kita, melangkah di jalan dharma, maka pelepasan makhluk sebagai lambang melepaskan. Saudara-saudara, inilah salah satu cara melangkah di jalan dharma. Ketika Anda melepas makhluk, bukan hanya sekedar melepas makhluk, tapi melepaskan keakuan, maka Anda sudah melangkah di jalan dharma. Ketika Anda melangkah di jalan dharma, maka hidup Anda bisa berbahagia. Agama Buddha bukan lagi menjadi sumber Anda berbangga, tetapi agama Buddha menjadi sarana Anda untuk mencapai kebahagiaan karena kita melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang sebagai pembuka, karena kalau diterangkan semua satu persatu, saya kira mungkin Anda akan pusing kepala. Kenapa? Karena itu tidak keluar dari satu ceramah. Dia kumpulan dari ratusan ceramah yang disimpulkan satu demi satu. Karena itu mudah-mudahan pada kesempatan siang hari ini juga bisa menjadi salah satu yang dapat dipetik hasilnya untuk direnungkan di waktu-waktu mendatang. Semoga bermanfaat dan semoga berbahagia. Saya kembalikan kepada saudara Minggu. Terima kasih. Terima kasih Pak.